Ya, info dan tips bagi pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring jantung. Jadi ada beberapa hal, kalau pada saat awal-awal pasien itu baru dilakukan pemasangan ring jantung, disarankan dia tidak melakukan aktivitas fisik berat. Apabila akses tindakan dilakukan melalui tangan, maka tangannya disarankan untuk tidak melakukan banyak aktivitas seperti mengangkat beban berat, dan menyetir mobil, dan sebagainya. Kemudian juga tidak disarankan untuk mengedan terlalu kuat, karena kalau pada saat-saat awal takut menyebabkan rembesan pada daerah bekas tusukan dari untuk tindakan pemasangan ring jantungnya. Untuk selanjutnya, setelah pasien itu selesai dilakukan pemasangan ring jantung, ke depannya pasien itu harus tetap mengontrol faktor risiko dengan pola hidup sehat, menghindari makanan tinggi lemak, kemudian makan cukup serat, kemudian hindari minum-minuman yang bersoda, alkohol, stop merokok, kemudian olahraga yang teratur, dan jangan lupakan juga untuk kontrol teratur secara medis ke dokter untuk mengontrol berbagai faktor risiko. Seperti misalnya mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Karena hanya dengan kontrol faktor risiko secara continuous, maka kita bisa menekan untuk risiko agar penyakit jantung koroner tersebut tidak timbul kembali, tidak terjadi pembentukan kerak atau plak aterosklerosis yang baru. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, penyakit jantung menjadi momok bagi setiap orang karena bisa mengancam jiwa ya. Dengan prevalensi tertingginya adalah jantung koroner. Nah, ini kondisi yang memang harus penanganannya tepat dan cepat. Salah satunya adalah tindakan pemasangan ring. Bagaimana tindakan yang efektif dan tepat untuk kondisi ini akan menjadi topik kita hari ini, dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar kesehatan jantung bersama dokter kita hari ini, yaitu Dr. Didi Kurniadi SPPD KKV Finasim FICA FSCAI, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kita kenalan dulu dengan dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, sudah mau berkenan hadir di pagi-pagi hari ini ya. Mungkin meninggalkan sedikit ya pasiennya sebelum nanti bertemu lagi ya dok ya di siang hari. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pasang ring jantung ya dok ya. Tapi sebelum itu saya mau meluruskan dulu nih beberapa mitos atau fakta yang mungkin masih banyak salah paham oleh masyarakat. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau telapak tangan yang berair itu tanda penyakit jantung koroner. Kan kita sering ya dok ya mendengar aduh tangannya basah terus, lembat, oh berarti ada masalah jantung. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Ya, itu bisa saya jawab mitos. Oke. Jadi tapi kita harus lihat memang ada beberapa gejala penyakit jantung secara keseluruhan, selain keringat nyeri dada juga kadang bisa disertai dengan keringat dingin. Tapi kalau jadi keringat dinginnya tapi bersifat secara seluruh badan, keseluruhannya. Tapi kalau hanya keluhan satu-satunya berupa keringat di tangan tanpa keluhan yang lain, itu bukan suatu gejala penyakit jantung. Jadi itu mitos. Jadi itu mitos ya, bahwa tangan yang berair atau lembab, basah lah istilah tangannya basah, itu adalah tanda atau alarm punya masalah penyakit jantung. Ya. Justru keringat dinginnya bukan di tangan ya dok ya? Tapi mungkin seluruh badan. Itu baru faktanya ya untuk beberapa kondisi tertentu pada penyakit jantung. Jadi mitos. Selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau orang dengan riwayat gangguan jantung tidak boleh kaget. Ini sering banget kan, jangan kagetin, jantung saya lemah gitu ya. Ini mitos atau fakta? Ya. Ada beberapa penyakit jantung yang dengan kondisi tertentu atau beberapa penyakit jantung tertentu yang memang pasien itu tidak boleh kaget. Jadi itu fakta, tapi hanya untuk kasus penyakit jantung tertentu. Apa tuh dok? Biasanya penyakit jantung koroner yang memiliki komorbid atau pemberat, misalnya dengan fungsi jantung yang lemah, atau kemudian pasien dengan punya riwayat gangguan irama jantung. Tapi tidak semua orang penyakit jantung itu tidak boleh kaget. Oke, jadi hanya kondisi untuk tertentu ya? Kondisi tertentu. Nah ini kagetnya kadang-kadang bingung nih, kaget karena memang suara kencang, suatu hal yang tiba-tiba itu kan mengagetkan. Tapi ada yang juga diutarakan dengan lembut tapi faktanya mengagetkan.
Itu kan juga hal yang berbeda kan sebenarnya. Ini apakah dua-duanya tidak boleh atau gimana? Ya, jadi kaget itu kan bisa macam-macam seperti tadi, kaget karena apa? Misalnya memang terkejut Suara sesuatu kencang, ya, tiba-tiba karena suara gitu ya. atau memang misalnya kita mendapatkan kabar yang mengejutkan, yang menimbulkan stres buat kita. Yes. Ya, itu termasuk dalam kondisi Jadi keduanya. stresor yang dihindari. Karena pada saat pasien dengan kondisi jantung tertentu mendapatkan istilahnya apa? Stresor, ya saya katakan mungkin stresor yang meningkat, itu dapat memicu tekanan darah meningkat, detak nadi meningkat, dan itu yang ingin kita hindari pada pasien-pasien dengan kondisi penyakit jantung tertentu. Oke, I see. Jadi untuk penyakit jantung tertentu ini yang tidak boleh dikagetkan, itu baik dikagetkan secara memang benar-benar suatu hal yang istilahnya mengejutkan gitu ya, ataupun suatu hal yang lembut diutarakan tapi beritanya mengejutkan, jadi stresor. Ya, jadi sebetulnya yang dihindari adalah yang meningkatkan, bisa mengindius meningkatkan ke jantung berupa misalnya nadi, tekanan nadi yang meningkat dan tekanan darah. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi bukan berarti kita tuh mikirnya apa gitu, tapi memang ada arahan, bukan berlebihan juga kondisi ini karena nanti stres, nadinya cepat juga ya dok, ini akan memperberat kerja jantung. Betul. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau pasien sakit jantung tak diizinkan untuk berolahraga. Benar? Mitos. Mitos. Oke. Di orang jantung itu justru diizinkan berolahraga dan sangat disarankan berolahraga. Hanya olahraganya harus disesuaikan dengan kondisi penyakit jantungnya. Kemampuannya ya. Dengan kemampuan fisik dan kondisi penyakit jantung. Penyakit jantung kan luas ya. Tadi kita yang bahas salah satu koroner, tapi ada penyakit jantung yang lain. Nah, jadi yang tepat adalah kalau misalnya orang sakit jantung tidak boleh berolahraga, jelas mitos. Karena faktanya kita akan merekomendasikan olahraga dan hanya olahraganya perlu diatur dan diarahkan oleh tenaga ahli. Jadi kalau di rumah sakit kami bahkan ada klub jantung yang sangat senam jantung yang dilakukan secara rutin untuk pasien-pasien jantung kami yang sudah bahkan melakukan pemasangan ring sampai bahkan sudah melakukan bypass jantung. Itu ada. Dan itu dipandu oleh dokter fisioterapi jantung, kemudian tenaga fisioterapi, dan instruktur senamnya pun instruktur senam khusus yang sudah terlatih untuk pasien-pasien jantung. Oke, jadi selama ini mungkin yang punya kendala dan atau kondisi yang terganggu pada jantungnya terus nggak mau berolahraga karena takut nggak bisa atau mungkin jadi nanti malah jadi buruk ya kondisinya. Tenang, malah disarankan berolahraga. Olahraganya apa? Boleh nanti ke klub jantung ya di rumah sakit jantung. Salah satunya itu, tapi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Hanya ini harus dengan konsultasi dan arahan tenaga ahli untuk menentukan olahraga yang tepat pada pasien tersebut. Karena kalau enggak nanti malah salah, olahraga terlalu berat di atas kapasitas yang bisa dilakukan. Dan itu bisa harmful, justru itu yang harmful. Nah itu dia ya. Jadi wrong exercise yang bisa menyebabkan harmful. Harus diinformasikan juga ke dokternya ya. Dengan pemantauan yang tepat pasti olahraga akan membantunya lebih sehat ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta sih dok, kalau stres. Nah penting nih, stres itu bisa memicu kerusakan jantung. Kayaknya sekarang stres itu udah dirasakan dari usia dini ya. Anak-anak juga udah gampang sekali stres dengan segala beban mungkin akademiknya gitu kan. Nah kalau ini memang ini fakta berarti lebih cepat dong bisa ada kerusakan jantung. Ya, mungkin kalau saya boleh sedikit koreksi statementnya ya, karena kerusakan jantung tuh terminologinya luas sekali. Betul. Nah, yang mana nih sebut kerusakan jantung? Tapi kita kembali ke topik kita hari ini, penyakit jantung koroner. Jadi mungkin kalau saya bilang mitos atau fakta, stres dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, itu fakta. Oke. Jadi pola hidup yang stressful, depresi, kecemasan atau kondisi stres psikososial itu secara penelitian itu sudah sangat dibuktikan akan meningkatkan resiko kejadian penyakit jantung koroner 3-4 kali lipat. Itu sudah banyak sekali penelitiannya di luar negeri dan sudah well established buktinya. Jadi pola hidup yang kita sebut katakanlah dengan tinggi stres psikososial itu meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Makanya angka penyakit jantung koroner di kota besar sangat tinggi. Betul. Karena pola hidupnya sangat stressful. Pola hidup stressful ini ya bisa menyebabkan si jantung koroner jadi muncul ya. Padahal mungkin dulu berpikirnya itu bukan penyakit anak muda. Ini sekarang lebih muda juga udah bisa merasakan karena pola hidup stressfulnya sudah dipikul dari awal gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau jantung yang rusak tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Benar atau enggak dok? Ya, jadi semua itu tergantung dari derajat kerusakan jantungnya.
dan tergantung juga organ apa yang rusak dari jantung. Apakah ototnya, apakah kemudian sarafnya. Tetapi memang ada jadi derajat kerusakannya itu kalau dia masih reversible itu mungkin masih bisa kembali. Tapi kalau dia sudah kerusakannya permanen, memang tidak bisa kembali. Jadi melihat apakah mitos atau fakta, ya partly fakta, kemungkinan bisa fakta kalau memang kerusakannya itu adalah kerusakan yang sudah permanen. Tapi kalau kerusakannya mungkin dalam tahap yang lebih ringan, dalam tahap yang mungkin bisa kita perbaiki, itu mungkin juga betul bahwa dia bisa kembali masih bisa kembali normal. Jadi tergantung kapan dideteksinya juga ya. Makin cepat kerusakannya nggak makin menahun dan permanen, dan bisa jadi untuk bisa kembali. Walaupun tidak 100%, paling tidak 90%-nya sudah bisa dicapai begitu ya dok ya. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Nanti kita lanjut dengan topik utama kita ya dok. Kita perlu jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas topik utama kita hari ini tentang pemasangan ring pada jantung koroner. Nah pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Didi Kurniadi SPPD KKV, Vinasim, FICA, FSCAI, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, dok, kalau kita bicara tentang jantung koroner ini kayaknya paling familiar ya untuk kondisi jantung gitu. Ini hanya terjadi di usia tertentu saja kah atau sekarang sudah mulai merangkul banyak usia? Ya, memang biasanya terjadi pada usia dewasa. Tapi sekarang ini memang trennya, apalagi di perkotaan, di kota besar, tren kejadiannya itu cenderung pada kelompok usia dewasa muda. Jadi kalau dulu zaman saya masih sekolah tuh kebanyakan orang mungkin di atas 40, 50 baru sakit jantung koroner. Tapi sekarang trennya kita banyak dapatkan pasien di usia 30, bahkan di usia 20-an juga sudah ada sekarang. Jadi kelihatannya memang dengan pola hidup dan yang lain-lain itu pola grafik gambaran penyakitnya cenderung timbul pada usia yang dewasa lebih muda. Jadi sekarang sudah hampir segala usia mungkin saja gitu ya, dari dewasa muda sampai mungkin lansia. Jadi ini kalau ditanya misalnya lagi nonton ini, enggak ini bukan bagian saya, enggak, ini mungkin aja Anda juga bisa terkena ya. Oke, kita kenalan dulu dengan si jantung koroner. Jantung koroner itu apa sih dok? Masalah apa yang terjadi pada jantung dan apa yang dirasakan? Jadi penyakit jantung koroner itu sebetulnya per definisinya kita sebut sebagai penyakit yang mengenai pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu apa? Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan otot-otot jantung kita. Jadi kalau saya boleh gambarkan, jantung kita kan berfungsi sebagai pompa ya. Pompa itu adalah dari otot-otot jantung yang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Supaya pompa jantung itu bisa bekerja, maka dia juga membutuhkan suplai makanan. Nah, suplai makanan itu didapatkan dari pembuluh darah yang memberikan oksigen dan berbagai nutrisinya. Nah, pembuluh darah yang memperdarah itu pada jantung disebut sebagai pembuluh darah koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit pada pembuluh darah koroner yang ditandai karakteristiknya adalah dengan adanya pembentukan yang kita sebut sebagai plak aterosklerosis. Dalam bahasa awamnya gampangnya plak aterosklerosis itu kayak apa sih? Kayak kerak. Jadi, kayak kerak. Jadi kalau kita misalnya punya saluran air, saluran pipa di wastafel kita gitu. Nah, salurannya itu mengalami proses ada terbentukan pengerakan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Aterosklerosis itu seperti itu yang disebabkan berbagai macam faktor seperti peradangan, timbunan lemak, kemudian bekuan darah, kalsium dan sebagainya. Nah, itu akan membentuk kerak pada saluran di pembuluh darah koroner kita yang akhirnya bisa menyebabkan penyempitan lumen dari saluran pembuluh darah tersebut. Tergantung derajat penyempitannya ya, itu bisa akan menimbulkan berbagai gejala. Jadi kerak ini bisa terbentuk plaknya bukan cuma karena tadi lemak saja ya dok ya? Bisa, bukan saja lemak tapi berbagai macam faktor. Yang paling common memang biasanya lemak, tapi ada berbagai macam zat
dan komponen lain yang terlibat di dalam proses. Berarti kalau komponen lain dan zatnya ini beda-beda, berarti penyebabnya juga beda-beda? Penyebabnya kurang lebih sama. Maksudnya faktor kita mungkin bukan menyebut penyebab, kita sebut sebagai faktor resiko yang mencetuskan adalah sama, bermacam-macam, dan itu bisa menyebabkan berbagai plak tadi. Nah ini kalau kita bicara tentang plak, sama lah ya kalau kita beli pipa, saluran pipa yang baru kita beli kan keraknya nggak mungkin ada. Ya. Walaupun sama nih aktivitasnya nyuci tiap hari dan segala macam, pasti banyak ya residu lah ya yang keluar. Berarti kalau di dalam pembuluh darah kita ini jadinya sampai jadi ada kerak dan plak ini berapa lama dok? Apakah istilahnya sifatnya sebulan bisa ada atau enggak? Atau justru tahunan dia butuh? Iya, proses pembentukan plak aterosklerosis itu atau kerak tadi itu berjalan bertahun-tahun. Tapi tadi, kenapa bisa timbul dalam usia muda? Karena pola hidup sekarang menunjukkan bahwa paparan terhadap faktor resiko terjadinya pembentukan kerak itu banyak juga sudah didapatkan dari masa kanak-kanak. Nah, nanti kita akan mungkin bicara faktor resikonya itu apa saja. Apa sih penyebabnya? Jadi kalau saya bicara penyebab, itu tidak ada penyebab tunggal. Semua sifatnya multifaktorial, kombinasi dari berbagai faktor. Apa saja faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya proses pembentukan kerak tadi atau plak tadi? Kita bagi dua dulu. Satu yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, yang tidak bisa dimodifikasi contohnya genetik. Jadi ada orang memang secara genetically dia punya bakat untuk jadi pembentukan kerak. Kedua, usia. Jadi bertambahnya usia itu adalah faktor resiko pembentukan kerak. Sama tadi seperti Mbak sampaikan, kalau baru beli pipa, masih baru nih nggak apa-apa. Tapi kalau pipanya udah 7 tahun dipakai, nambah nggak? Apalagi kalau udah 12 tahun. Apalagi 20 tahun. Apalagi kalau pipanya udah 70 tahun hidupnya. Itu dia. Itu makin meningkatkan resiko independen terhadap pembentukan kerak tadi. Itu contoh yang tidak bisa kita modifikasi. Jadi ya sudah diberikan seperti itu, kita nggak bisa modifikasi. Yang bisa dimodifikasi sangat banyak. Pola makan tinggi lemak. Ya, atau kalau kita kenal sering misalnya kolesterol, kemudian penyakit hipertensi, kemudian penyakit ginjal kronik. Ya, orang-orang dengan gangguan ginjal kronik itu juga menyebabkan peradangan tinggi yang meningkatkan resiko pembentukan kerak, diabetes mellitus, obesitas, pola hidup sedentary yang khas orang metropolis, makan enak, jarang olahraga, jarang bergerak, bahkan mungkin rebahan. Bahkan mungkin kita di gedung ini aja naik turun pakai lift. Yes, betul. Itu contohnya. Mungkin berbeda dengan yang kalau masyarakat suburban atau di mana yang lebih banyak aktivitas fisik. Jadi itu salah satu contoh faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Ya, dan termasuk obesitas. Jadi banyak sekali faktornya dan penyebab kerak itu biasanya adalah multifaktorial. Benar juga ya, kalau istilahnya baru buka segel ya pasti masih rapih ya. Ada satu hal yang nggak bisa istilahnya nggak dielakkan, kalau kita usianya makin lanjut ya udah pasti lah ya paparan resiko itu akan meningkat. Ya. Tapi kita bisa ubah kapan waktunya itu datang ya, paling diperlambat. Nah itu betul sekali. Nggak sama sekali itu caranya ya dengan si pola hidup sehat. Dan itu harus dimulai dari masa kanak-kanak. Itu dia. Nah, kalau kita perhatikan pergeseran pola hidup zaman saya dulu ya. Kita makan fast food jarang-jarang banget. Betul. Nggak ada fast foodnya zaman dulu gitu. Sekarang mungkin generasi sekarang dari SD sudah senangnya makan fast food dan sejenisnya. Terus suka minuman bergula. Kemudian ya berbagai pola hidup yang tadi saya sampaikan. Olahraganya jarang, senangnya main video game, tapi pola makannya tinggi lemak yang enak-enak lah. Nah itu tentu sudah akan men-trigger proses pembentukan kerak itu dari usia yang jauh lebih muda. Jadi proses yang terjadi itu adalah memang tahunan, tidak akan mendadak. Tapi paparan terhadap faktor risiko itu sekarang kalau saya lihat dari usia yang lebih muda, paparan faktor risiko itu jauh lebih mudah, lebih terpapar dibandingkan mungkin dulu. Karena curi startnya udah duluan ya. Curi startnya udah duluan. Curi startnya udah duluan. Kalau dulu mungkin kita makan fast food ya 2 bulan sekali karena reward ya ke mall. Sekarang kan udah pakai handphone juga datang sendiri. Pakai pencet-pencet ini datang. Dulu saya ingat kalau misalnya mau nyari fast food tuh susah karena di Jakarta juga nggak banyak gitu loh. Betul. Dan perlu reward sedikit lah ya. Dapat nilai dulu. Kok sekarang kayaknya udah jadi makanan hari-hari. Otomatis dengan kita curi start duluan, yang nggak nyampe 70 tahun juga udah karatan gitu lah ya dok ya. Oke, kalau kita bicara tentang kondisi ini udah jadi suatu hal, wah kayaknya ini yang kita jalani tiap hari nih. Sebelum masuk sampai ada masalah. Sebenarnya kalau kita sudah tahu nih, sedentary lifestyle kita begitu, terus kita punya pola hidup yang begitu, kita nggak ngerasain apa-apa dulu dok, tapi kita bisa nggak ubah dulu sampai nggak jadi si jantung koroner ini? Ya memang yang paling baik itu kita sebut namanya pencegahan primer. Pencegahan primer itu adalah orang yang belum punya sakit jantung koroner, itu adalah
Itu kita cegah. Dengan cara apa? Ya paling gampang ngomongnya sih gampang memang. Selalu hindari faktor resiko. Betul. Tapi in reality, coba kita lihat dalam pola hidup. Kita refleksikan dalam diri kita sehari-hari aja. Apakah kita sudah menghindari faktor resiko yang tadi kita sebutkan tadi? Berapa lama, berapa kali kita berolahraga dalam 1 minggu, berapa banyak kita makan yang tinggi lemak, kemudian banyak minyak, banyak fat, terus kemudian makan yang lain-lain lah dalam bentuk yang berlebihan dan sebagainya, makan daging, makanan olahan, dan kemudian pola hidup yang lain, merokok dan minum-minuman keras dan sebagainya. Itu seberapa bisa kita menghindari itu dari usia sedini mungkin. Yang paling bagus itu kan harus dilakukan sedini mungkin. Yes, itu dia pertanyaan besar ya. Ya. Yang jadi satu pembelajaran juga nih dari dokter kita hari ini. Sudah berapa banyak kita menghindari atau justru kita lagi belanja faktor Betul. resiko? Kita lagi belanja ke mall, lagi nyicipin ini, lagi nyicipin itu, dan menganggap oh kita masih muda lah nanti belum penyakit ini. Ya betul. Padahal itu adalah tabungannya nanti dia kelak nanti. Yang kita ambil masuk keranjang nih faktor-faktor resiko semua nih dok ya. Ya mulai coba dikeluar-keluarin lagi, jangan di check out semua. Jadi kalau yang paling penting ya tadi kalau mau menghindari adalah pencegahan primer. Yes, itu paling penting. Emang dicegah dulu sih sebenarnya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang pemasangan ring untuk jantung koroner. Dan pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Didi Kurniadi, SPPD KKV Finasim, FICA, FSCAI, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, kalau tadi dokter bilang bahwa faktor risikonya banyak ya, ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Ada 2 hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Masihkah kalau di atas kertas kan katanya usia yang lanjut gitu ya, itu faktor risiko pasti lebih tinggi. Untuk gender juga mungkin laki-laki katanya seperti itu. Tapi itu masih berjalan dengan apa yang tertuliskan kah atau gimana? Ya tadi saya sampaikan faktor resiko yang tidak bisa dirubah usia. Ya. Dia jelas itu adalah fakta. Dengan bertambahnya usia itu pasti meningkatkan resiko. Analoginya paling gampang tadi sudah disampaikan pipa. Yes. Kita beli pipa baru sama pipa yang sudah 70 tahun kita pakai, ya pasti resiko terjadi ada keraknya adalah kalau pipa itu semakin lama. Jadi dengan tambahnya umur, pipa itu udah kita pakai berapa puluh tahun, itu akan semakin meningkat. Semakin lama pipa itu kita pakai, semakin akan meningkatkan resiko. Jadi itu meningkatkan resiko itu bukan pasti terjadi, tapi akan semakin beresiko untuk timbul terjadi kerak seperti itu tadi. Kedua tadi gender. Ya, gender secara statistik itu laki-laki memang lebih banyak pada perempuan. Tapi ada ada highlights-nya. Itu terjadi pada perempuan yang belum menopause. Jadi faktor menstruasi atau siklus menstruasi itu adalah salah satu protektif pada gender perempuan. Begitu dia menopause, faktor protektif itu hilang. Poin kedua adalah kalau perempuan itu memiliki faktor resiko, maka faktor proteksi tadi menjadi hilang. Sehingga dia akan equal risikonya. Contohnya, dia usia masih produktif, ya, masih usia produktif, tapi dia memiliki diabetes. Diabetes itu akan menjadi faktor risiko dan akan menghilangkan faktor proteksi dia. Jadi dia akan memiliki risk factor yang sama dengan laki-laki. Sama dong, apa jadinya untuk perempuan yang punya, kan kalau tadi yang melindungi perempuan si hormonnya ini kan dok. Nah dia punya masalah pada hormonnya, berarti faktor risiko juga jadi equal? Jadi bukan pada hormonnya, jadi kalau dia masih reproduksi, jadi dia masih memiliki hormon reproduktifnya, faktor risiko lain maksud saya. Seperti misalnya ada diabetes, rokok. Nah, itu akan menghilangkan faktor proteksinya tadi. Yang saya sampaikan adalah perempuan sehat yang masih reproduksi, secara data memang faktor risiko untuk secara data menunjukkan risiko untuk penyakit jantung koroner lebih tinggi pada laki-laki. Oke, itu dia ya. Nah tadi kalau yang paling sering di highlight juga kan selain memang ya udah laki-laki paling sering kena jantung koroner, tapi ternyata kan perempuan juga dengan kondisi tertentu bisa jadi equal. Nah usia gitu ya dok ya. Yang paling muda, boleh di-spill nggak dok? Paling muda yang dokter pernah temuin dengan kondisi jantung koroner itu di usia berapa tahun? Iya, kalau
Jadi pasien saya yang paling muda yang pernah dipasang ring dan itu terjadi karena dia mengalami serangan jantung akut itu adalah umur 23 tahun. 23 tahun? Itu 23 tahun. Saya nggak akan lupa karena saya akan ingat betul kasusnya. Dalam arti saya juga terkejut, bukan terkejut ya, di umur 23 itu sudah mengalami serangan jantung. Itu sudah agak lama, sudah mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Dan trennya dalam akhir-akhir ini ada yang 27, ada yang 28. Jadi memang cenderung lebih muda. Lebih muda gitu ya. Dan ini 23 tahun dengan ada genetik atau riwayat kah? Ya, waktu itu dia sedikit obes, tapi sebetulnya tidak sangat obes sekali. Faktor resiko lain tidak ditemukan seperti diabetes atau apa. Jadi mungkin faktor genetik dan mungkin ya tadi pola hidup sedentary yang dari usia muda terbiasa papar makan enak yang berlebih, kemudian olahraganya kurang. Nah, itu juga bisa kombinasi dengan genetik, maka itu timbul. Apalagi ini 23 tahun mungkin baru dekat-dekat masa pasca kuliahnya. Anak ya? kuliah. Anak kuliah justru. Orang serangan jantungnya di kuliah lagi main basket. Saya nggak akan lupa karena itu kasusnya sangat unik. Jadi lagi stresnya banyak ya, mungkin di Kita nggak tahu kampus apa ya kan. Terus ya udah pola hidupnya seperti itu bisa aja jadi terjadi. Jadi datang ke rumah sakit ini saya nggak akan lupa ceritanya, dia lagi main basket, tiba-tiba dia nyeri dada berat, keringet dingin, sampai mau kolaps dan dibawa ke rumah sakit, ternyata itu adalah serangan jantung akut. Dan kaget pasti beliau. Sangat kaget. 23 tahun. Oke, kalau begitu ini kan kondisinya berarti serangan ya dok ya? Berarti bisa dibilang sebenarnya kondisi udah lama dan dia tidak merasakan. Betul. Gejalanya ada nggak sih dok? Kok sampai ada orang sudah dalam kondisi ya hampir lewat lah istilahnya ya baru plak gitu ya dok ya baru ke dokter. Ini berarti kan gejalanya sangat bias kan? Bias, ya. Gimana nih dok? Ya jadi mungkin supaya mudah menggambarkan gejala tadi, saya bagi dulu penyakit jantung koroner itu sebetulnya terbagi dua kelompok. Satu penyakit jantung koroner akut dan penyakit jantung koroner kronik. Penyakit jantung koroner akut itu yang kita kenal dengan serangan jantung. Itu sifatnya akut, timbulnya mendadak. Anytime, anywhere, kita nggak ada yang bisa predik. Kemudian namanya yang kedua adalah penyakit jantung koroner kronik. Penyakit jantung koroner kronik terjadi manakala kita sudah memiliki kerak-kerak di dalam pembuluh darah kita yang sudah menyebabkan adanya penyempitan dari lumen atau lubang pembuluh darah tadi. Nah itu gejalanya sangat bisa bervariatif. Kalau penyakit jantung akut, serangan jantung biasanya gejala khas lah. Nyeri dada hebat, keringet dingin, sesak berat, namanya akut, pasti timbul jelas. Yang agak susah gejalanya adalah penyakit jantung koroner kronik, karena itu bisa bervariasi. Penyakit jantung koroner kronik itu bisa dari mulai yang tanpa gejala, kalau dia derajat penyumbatannya belum terlalu berat, ataupun kalau dia derajat penyumbatannya sudah cukup berat dan menimbulkan gangguan aliran, tetapi alarm simptom kita tidak sensitif. Jadi itu ya kita tahu manusia itu sangat individual ya, nggak bisa dibedakan. Satu orang dicubit, ada yang menjerit menangis, ada yang cuma ketawa. Nah itu artinya apa? Ambang sensoris kita, ambang nyeri, ambang rasa tidak nyaman kita itu sangat individual. Ya, itu tadi saya contohkan seorang dicubit dengan kekuatan yang sama, responnya akan sangat berbeda. Nah, tapi tentu ada beberapa gejala yang bisa membantu kita. Kalau misalnya ada keluhan seperti ini, kita patut curiga lah. Kita katakan patut curiga dan memerlukan follow up lebih lanjut untuk memastikan. Misalnya kalau kita sering mengeluh di mana kita merasa kondisi fisik kita menurun dibandingkan kondisi sebelumnya. Jadi mudah lelah, gampang capek. Terus ada rasa tidak nyaman di dada dari ringan sampai yang berat. Misalnya nyeri dada, kemudian rasa tertindih, atau rasa tidak nyaman di dada aja. Pokoknya kok saya nggak akhir-akhir ini suka rasa tidak nyaman di dadanya. Kemudian keluhan nafasnya pendek ya. Jadi misalnya kita beraktivitas kok nafasnya rasanya agak berat, nggak bisa lapang menarik nafas. Plong gitu ya. Plong seperti ini. Ya sampai ya memang gejala yang nyata adalah berupa nyeri dada Pak yang memang bisa dicetuskan karena misalnya biasanya ada beban, baik beban tadi pikiran, stres maupun fisik yang men-trigger dia menimbulkan keluhan nyeri dada yang khas. Itu beberapa gejala yang mungkin memerlukan kewaspadaan untuk kecurigaan kemungkinan suatu penyakit jantung koroner. Dan kalau memang mengalami keluhan seperti itu, yang paling tepat dilakukan adalah tentu harus berkonsultasi ke dokter yang ahli untuk melakukan follow up
pemeriksaan untuk memastikan apakah itu memang penyakit jantung koroner atau bukan. Pemeriksaannya apa aja sih dok, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan? Ya, pemeriksaan penunjang yang dilakukan sangat banyak. Tentu yang pertama adalah dokter akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan tanya jawab untuk menggali keluhannya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Yang paling simpel biasanya kita pasti EKG. Ya, EKG itu adalah pemeriksaan paling dasar. Tetapi EKG sendiri tidak selalu akurat pada penyakit jantung koroner kronik. Jadi biasanya kita memerlukan pemeriksaan tambahan yang paling banyak juga mungkin dikenal, kita lakukan namanya treadmill atau kita sebut sebagai cardiac stress exercise test, itu sebut treadmill. Yang lebih advance kita bisa lakukan CT scan jantung. Kemudian sekarang juga bisa dengan MRI atau menggunakan radionuklir dan berbagai pemeriksaan canggih lainnya. Jadi di jantung ini kita bersyukur karena teknologi kedokterannya termasuk bidang yang berkembang paling pesat, sangat cepat gitu, dengan berbagai teknologi dan peralatan yang membantu kita untuk mendeteksi lebih dini, untuk memprevent terjadinya komplikasi seperti serangan jantung dan sebagainya. Jadi ketika ada hal-hal yang tadi yang nggak biasa kok jadi cepat capek, napas pendek-pendek dengan gejala-gejala demikian, ketika berkonsultasi lalu pemeriksaannya dengan EKG tapi nggak kelihatan masalahnya, tapi masih ada gejalanya, ini harus disingkirkan dulu ya dok ya, dicari pemeriksaan lain gitu. Intinya kita akan melihat apakah keluhannya juga memang mengindikasikan khas ke arah kemungkinan sana, nanti dokter akan menentukan. Karena keluhan tadi yang gampang capek dan sebagainya kadang-kadang juga belum tentu semuanya disebabkan karena penyakit jantung. Bisa juga penyakit lain, paru juga bisa misalnya, atau yang lain-lain lah. Nah, jadi tentu kita harus dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya untuk melihat, menentukan apakah ini mengarah ke arah penyakit jantung koroner, apakah dia perlu melakukan pemeriksaan check up yang lebih lengkap untuk memastikan bahwa dia memang terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Oke. Nah, ini sering banget kan juga pasti yang paling awal ya pemeriksaan darah ya dok ya. Dan kondisinya kolesterolnya tinggi misalnya gitu. Udah pasti belum sih itu jadi indikasi, nanti kita bahas ya dok ya. Bisa jeda. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang jantung koroner dan pemasangan ring. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Didi Kurniadi, SPPD KKV Finasim, FICA, FSCAI, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, tadi kita udah bicara gejala-gejalanya. Ada hal yang mungkin tadi saya ingin tanyakan juga nih, satu fakta yang mungkin kadang-kadang orang langsung dikaitkan. Karena koroner, plaknya karena lemak, kolesterol. Berarti kalau kolesterolnya tinggi udah pasti nih resikonya paling tinggi dan punya jantung koroner. Ini boleh dijawab dulu nggak dok? Ya, kalau kita memiliki kolesterol yang tinggi, itu jelas akan meningkatkan resiko. Tapi apakah pasti sudah terjadi plak atau kerak tadi? Ya belum tentu, tidak selalu. Karena faktor resikonya kan tadi saya bilang multifaktorial, ya saya sampaikan itu adalah multifaktorial, jadi bukan hanya masalah kolesterol, tapi juga bisa faktor resiko yang lain. Tapi bahwa kalau kolesterolnya tinggi itu akan meningkatkan resiko terjadinya pembentukan kerak tadi. Tapi mungkin kan tidak ketika hasil darahnya enggak tinggi kolesterolnya tapi punya jantung koroner? Mungkin. Bisa jadi? Bisa jadi. Perlu dicatat ya, jadi kita nggak bisa berdasarkan. Tidak hanya bisa berdasarkan satu parameter. Itu saja, pemeriksaannya harus kompleks. Oke, tadi kita sudah bahas juga ya pemeriksaan penunjangnya apa saja. Nah kalau sudah ketahuan nih dok, sudah ada istilahnya udah kerak lah ya dok ya, dengan pemeriksaan penunjang yang ada, apa yang dilakukan pertama? Orang pasti langsung mikir, wah kena nih pasang ring nih. Apakah harus ke arah situ dulu atau sebenarnya ada dulu nih pengobatan yang bisa dilakukan sebelum sampai di titik itu? Iya, jadi semua itu tergantung dari derajat penyumbatannya, derajat penyempitannya. Ya, dan penanganan penyakit jantung koroner itu tidak hanya ring sebetulnya. Ring itu hanya dilakukan pada kasus di mana didapatkan penyumbatan yang signifikan. Penyumbatan yang signifikan itu artinya dia akan menyebabkan risiko signifikan untuk terjadi gangguan aliran pembuluh darah jantung. Dan kalau penyumbatannya dengan signifikan, maka dia meningkatkan risiko juga terjadi serangan jantung. Jadi untuk kasus-kasus dengan penyumbatan signifikan, itu pasien itu perlu dilakukan tindakan untuk membuka penyumbatannya. Salah satunya adalah dengan tindakan pemasangan ring.
Tapi sebetulnya tidak semua kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya derajat penyumbatannya masih ringan, 30% misalnya, yang kita lakukan tentu tidak perlu dilakukan pemasangan ring. Kita bisa lakukan penanganannya harus sifatnya holistik, ya. Jadi nggak bisa pilih satu-satu. Ya, jadi kalau yang saya sebut ini nggak boleh dipilih. Dok, boleh nggak saya ngerjain satu aja tapi yang lain nggak dikerjain? Ya. Jadi ini harus semua. Satu dari perubahan pola hidup menjadi pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat tadi tentu termasuk dalam pola makan, ya. Pola makan rendah lemak, kemudian tinggi serat, kemudian hindari merokok, ya, kemudian hindari tadi pola hidup yang stres psikososialnya tinggi, kemudian harus kemudian olahraga, ya, itu dari pola hidup, kemudian ada obat-obatan. Obat-obatan ini terutama ditujukan untuk mengontrol faktor risiko. Karena dasarnya adalah proses pembentukan karakter tadi adalah adanya faktor risiko. Ya, segala faktor risiko seperti tadi obesitas, kita harus turunkan berat badan menjadi berat badan ideal. Kemudian kalau dia ada hipertensi, tensinya harus terkontrol. Diabetes, gulanya harus terkontrol. Kolesterol tadi, kolesterolnya kalau memang tinggi harus normal. Kemudian dan yang lain-lain lah. Yang perlu diingat adalah proses penanganan ini adalah harus bersifat long life. Jadi yang saya sebut sebagai kolesterol baik, gula darah baik itu harus long life. Jadi nggak bisa, oh dok saya sudah baik, turun nih, udah selesai pengobatannya, enggak. Penyakit jantung koroner adalah penyakit kronis, berbeda dengan COVID, berbeda dengan demam berdarah, yang kalau sudah sembuh ya sudah. Tapi ini tidak, proses ini adalah proses bertahun-tahun akibat peradangan kronis. Jadi gimana cara mengatasinya ya? Kita harus menekan semua faktor risiko yang bisa menyebabkan peradangan tadi, termasuk kolesterol tinggi tadi. Jadi kita harus continuously mempertahankan kolesterol kita berada dalam level normal, gula darah kita dalam level terkontrol, kemudian tekanan darah kita dalam kondisi terkontrol. Kita harus mempertahankan berat badan kita sebisa mungkin selalu ideal, ya. Kemudian kita harus mempertahankan fungsi ginjal kita juga dalam kondisi selalu yang baik, ya, dan yang lain-lain sebagainya. Termasuk tadi pola hidup juga. Jadi ya berhenti merokoknya jangan cuma sesaat aja, tapi ya hindari merokok seumur hidup dan yang lain-lain. Jadi kalau udah kena jantung koroner yang kronik ini ya udah long life ya komitmennya ya. Jangan cuma oke sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah aman kok dok, nggak balik-balik lagi, nggak berobat lagi, datang mungkin dengan kondisi yang lebih buruk ya dok. Ya. Apalagi kalau misalnya tadinya merasa oh cuma 10%, 20%, 30%, nah, masih kecil kok. Nah, kalau kita kontrol, nah, itulah yang bisa kemudian akan lebih cepat, akan berprogres. Nah itu dia. Itu dia ya, kadang-kadang kita terlalu abai ya. Betul. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lihat di Instagram, saya bacakan ya dok ya, dari @Ellen. Pertanyaannya dok, papa saya usia 67 tahun, beberapa waktu lalu baru pasang ring jantung. Setelah tindakan ini apakah ada kontrol rutin atau hanya ketika muncul keluhan saja? Apakah ada kemungkinan ringnya tak berfungsi maksimal? Terima kasih dari Mbak Ellen. Oke, jadi usia 67 tahun baru pasang ring jantung, di sini berapa ringnya nggak dikatakan ya dok ya. Cuma apakah ada kontrol setelah pasang ring jantung dan apakah bisa nggak efektif nanti nih dok? Jadi yang pertama dulu mengenai kontrol ya, kalau seperti tadi saya sudah sampaikan penyakit jantung koroner itu penyakit kronis dan sangat terkait faktor risiko. Tadi Mbak Ellen nggak menyampaikan faktor risikonya apa, apakah bapaknya punya hipertensi, apakah smoker atau kolesterol tinggi dan yang lain-lain. Jadi kontrol diperlukan untuk mengontrol supaya faktor risiko tadi tetap terkontrol. Karena apabila faktor risiko tidak terkontrol, maka risiko penyumbatan itu bisa, bukan berarti setelah dipasang ring itu tidak mungkin timbul kembali penyumbatan. Itu sangat bisa. Ya, analoginya juga sekali lagi saya paling sama. Kita bicara kembali ke masalah pipa. Itu analogi paling gampang yang saya juga suka pakai pada pasien-pasien saya. Salang di wastafelnya mampet, beli pipa baru. Pipanya nggak pernah dibersihin, nggak pernah dirawat, nggak pernah diapa, mampet lagi nggak bisa bergerak. Pasti kan? Kurang lebih ini analoginya sama dengan pembuluh darah kita. Jadi kontrol itu diperlukan untuk mengontrol faktor risiko, mengontrol semua faktor-faktor yang bisa menyebabkan proses pembentukan kerak dan plak tadi agar semuanya terkontrol. Itu tadi mengenai kontrol. Jadi ya menurut saya harus kontrol. Kemudian apakah ringnya mungkin tidak berfungsi maksimal. Jadi sebetulnya kalau ring itu sudah terpasang dengan baik, dia pasti akan berfungsi baik dan kita tidak usah khawatir. Ada suka yang menanyakan, dok ringnya mungkin geser enggak? Enggak mungkin geser. Dok mungkin lepas enggak mungkin lepas. Tapi kalau ada pertanyaan, dok apakah ringnya bisa nyumbat kembali? Jawabannya bisa.
dengan analogi yang sama tadi saya bilang. Kita punya pipa kita mampet, saluran wastafel kita ganti pipa baru. Kalau nggak dirawat, 2-3 tahun lagi bisa mampet lagi ya. Nah, sama analoginya. Karena saluran darah itu sebetulnya mirip kayak pipa tadi yang membawa aliran darah. Dan pembuluh darah koroner tadi juga mirip kayak saluran tadi. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu kira-kira Mbak Ellen ya. Semoga terjawab dan bisa menjadi istilahnya pegangan ya untuk nanti bagaimana perawatan bapaknya ke depannya. Nah ini menarik dok, kita masuk ke tata laksana pemasangan ring. Indikatornya apa sih seseorang akhirnya harus dipasang ring? Iya, jadi kalau pada penyakit jantung akut, serangan jantung itu umumnya hampir pasti. Ya meskipun kadang-kadang ada juga yang tidak sampai perlu. Tetapi kalau pada penyakit penyakit jantung koroner kronik ada indikasi-indikasi tertentu. Pertama mungkin saya ingin tegaskan dulu, jadi tindakan ya orang paling kenal disebut sebagai pasang ring. Tapi sebetulnya nama tindakannya itu adalah tindakan intervensi revaskularisasi perkutan non bedah. Jadi adalah kita melakukan tindakan intervensi dengan minimal invasif non bedah untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat tadi. Itu dulu prinsipnya. Kapan itu dilakukan? Kalau didapatkan penyumbatan yang signifikan. Dari mana kita nilai signifikan? Parameternya banyak, itu dokter yang menentukan, sangat klinis sekali. Jadi ada parameter derajat penyumbatannya, jadi berapa persen penyumbatannya. Kemudian ada variabel jenis pembuluh darah yang terkena, apakah ini pembuluh darah cabang atau pembuluh darah utama. Kemudian lokasi dari pembuluh darah yang terkena tadi, apakah ini di pangkal ataukah di ujung. Jadi nggak semata-mata persentase. Secara umum memang di atas 70% kita kerjakan, tetapi kadang-kadang ada yang di atas 50%, kadang-kadang ada juga yang di atas 70% kita juga nggak kerjakan. Kalau tadi variabel-variabel tadi misalnya ternyata hanya di pembuluh darah cabang yang kecil, sehingga benefitnya tidak akan banyak. Atau di pembuluh darah utama yang sangat ujung, sehingga area lokasi perdarahannya sangat kecil, mungkin kita tidak akan lakukan. Jadi variabelnya banyak, dan itu sangat klinis, dokter yang akan menentukan. Jadi by indication kapan kita lakukan untuk namanya nanti revaskularisasi koroner perkutan non bedah. Jadi prinsipnya revaskularisasi itu membuat pembuluh darah tadi, vaskular itu pembuluh darah, re itu kita adalah mengembalikan fungsi pembuluh darah menyerupai normal. Jadi supaya tadi yang tersumbat tadi kita buka sehingga alirannya kembali menyerupai normal. Tekniknya banyak, apalagi dengan era kedokteran modern. Yang paling terkenal memang pasang ring. Itu udah bertahun-tahun sudah lama. Iya, nanti kita bahas nih dok ya. Tekniknya seperti apa, tapi usai jeda ya. Boleh nambahin sedikit ya? Boleh dong, boleh. Satu lagi, karena teknologi terbaru sekarang bukan hanya ring. Kita bisa menggunakan yang namanya ada drug coated balloon. Jadi dengan balon, tapi balon khusus yang mengandung obat, kita bisa melebarkan dan membuka pembuluh darah itu dengan baik tanpa perlu pemasangan ring. Ya, wah, jadi itu adalah teknologi baru yang selain terbaru ini nih ya, dok. Dengan namanya drug coated balloon. Nanti kita bahas nih ya. Boleh. Saran saya soalnya ya. Nah, Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pemasangan ring untuk jantung koroner, dan ternyata tadi dokter spill ya, ada loh opsi yang lain ya. Dan kita masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Didi Kurniadi, SPPD KKV Finasip, FICA, FSCAI, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, tadi terjeda pada satu topik yang menarik sekali ya? Banget. Berarti ada opsi lain sebenarnya. Ini bentukannya seperti apa dan case apa yang bisa dilakukan dengan itu? Ya, jadi kalau stent itu kan kita sudah kenal dari dulu. Kita menggunakan metal khusus ya, yang tentu sudah diteliti bahwa itu cukup aman ya, untuk melebarkan pembuluh darah yang tersumbat. Jadi misalnya ini pembuluh darah yang tersumbat seperti ini, kemudian kita akan lebarkan dulu. Setelah keraknya terbuka, kemudian stent itu kita masukkan, kita deliver untuk menjaga supaya pembuluh darahnya ini tetap terbuka. Ya, seperti saya bilang tadi, dia akan mengembalikan bentuk pembuluh darah dan fungsinya menyerupai normal. Itu yang kita kenal selama ini. Tapi sekarang dengan ada teknologi yang disebut sebagai drug coated balloon, itu prinsipnya adalah kita menggunakan balon khusus. Sekali lagi balonnya bukan balon biasa yang selama ini kita juga banyak sudah menggunakan balon, tapi itu biasanya balon untuk yang membuka dulu untuk menghancurkan keraknya atau melebarkan stentnya. Tapi ini balon khusus. Balon ini mengandung obat tertentu yang tujuannya setelah kemudian ini dilebarkan dengan balon, obat ini akan di-deliver ke dinding pembuluh darah. Obat itu berfungsi agar pembuluh darahnya tadi bisa proses healing.
dan membantu pembentukan agar kita sebutnya apa ya, epitelialisasi. Epitelialisasi itu apa? Seperti pembentukan pembuluh darah baru, healing, agar pembuluh darah yang tadi kita kerak tadi, luka-lukanya akan healing, pulih, sehingga dia akan membentuk seperti kembali tadi, membentuk menyerupai pembuluh darah aslinya. Nah, itu merupakan opsi saat ini yang bisa digunakan selain ring. Nah, kasusnya itu sangat klinis, ada indikasi klinis tertentu. Jadi dokter yang akan menentukan apakah kasus ini suitable atau cocok untuk dengan kasus drug-coated balloon, atau kasus ini harus menggunakan stent. Karena dalam beberapa penelitian, drug-coated balloon ini ada kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi kriteria. Tidak semua bisa kita kerjakan dengan drug-coated balloon, meskipun sekarang penelitiannya sangat berkembang. Kalau dulu dia hanya digunakan untuk kasus yang dengan orang udah dipasang stent mengalami penyumbatan kembali. Sekarang pada orang yang non dipasang stent, kita bisa lakukan untuk dengan kriteria-kriteria tertentu secara medis. Jadi nanti dokter akan menentukan secara indikasi apakah dia bisa menggunakan drug-coated balloon atau tidak. Apa keunggulannya? Keunggulannya adalah kalau pada drug-coated balloon kita leave nothing behind. Kita tidak meninggalkan metal atau apa-apa di situ. Kita dengan balon kita deliver obat sehingga pembuluh darahnya itu akan menyerupai normalnya, dalam arti natural. Dia tidak ada stent yang terpasang di situ. Selama tidak diulang lagi ya pola hidup yang sama ya. Betul. Nah, karena bisa jadi ya kambuh lagi tuh. Harus dipasang di mana-mana gara-gara pola hidupnya. Oke, kalau tadi balik ke pemasangan ring, berarti kan ini ada hal yang tertinggal di sana ya dok ya. Ada do and don'ts-nya nggak untuk seseorang yang memang sudah akhirnya harus ada ring yang di dalam jantungnya? Secara spesifik nggak ada, karena penanganan orang setelah pasang ring itu bersama dengan orang yang memiliki penyakit jantung koroner. Prinsipnya adalah dia harus mengontrol faktor resiko. Karena baik ring, baik drug-coated balloon itu kita sebut namanya tindakan revaskularisasi non bedah, yaitu membuka pembuluh darah kembali untuk mengembalikan agar pembuluh darah itu menyerupai pembuluh darah yang normal. Tetapi apakah itu akan bertahan tetap baik atau tidak sangat tergantung kepada penanganan selanjutnya. Jadi tindakan revaskularisasi tadi baik dari ring maupun balon, drug-coated balloon itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus tetap, saya bilang tadi penanganannya nggak bisa milih nih. Tetap harus pola hidup sehat, tetap harus exercise, tetap harus minum obat yang kalau diperlukan untuk mengontrol faktor risiko. Dan tetap harus disiplin kontrol faktor resiko secara kontinu. Saya katakan secara kontinu. Jadi bukan sekali, saya udah turun nih, bagus. Orang maaf sekali bagus terusnya. Padahal belum tentu 2 bulan lagi dia bagus, 3 bulan lagi dia bagus. Dari mana kita tahu dia belum bagus? Karena kalau dia udah setelah itu kembali lagi pola makannya ini sudah lupa ya, pasti akan naik lagi kolesterolnya, gula darahnya dan sebagainya. Jadi memang faktor resikonya ya dok ya? Kontrol faktor resiko. Kontrol faktor resiko, mau sudah pasang ring ataupun memang belum, walaupun mungkin fluktuatif kan ya, nggak tahu sebulan ini, 2 bulan lagi seperti apa. Jadi better ya udah, cegah deh. Faktor resikonya dikontrol, itu yang akan bisa jadi satu komitmen yang bisa hidupnya long life ya dok ya. Oke. Dan biasanya itu yang paling susah loh. Iya, itu yang karena sangat dibutuhkan effort dan kontinuitas. Betul. Jadi disiplin dan kontinuitas untuk itu yang paling susah. Itu yang paling penting. Dokter, thank you sudah ada di Bincang Sehati. Ini banyak banget hari ini. Isinya tuh benar-benar berkualitas semua untuk bisa menjaga kesehatan jantung kita ya. Tetap jaga kesehatan untuk bisa terus menginspirasi ya dok ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.